Baik, terima kasih Glenda, dan selamat pagi sahabat Mira Aset. Nah, sebelum kita masuk ke Mas Iban, kita pemanasan dikit nih ke belajar tentang fundamental. Di mana untuk topik pada hari ini yang akan kita bawakan adalah dari salah satu corporate action, yaitu adalah right issue. Nah, seperti yang kita tahu dalam 2 tahun belakangan ini, dari tahun 2020, 2021 dan 2022, sangat banyak aksi korporasi yang salah satunya adalah right issue. Nah, kita bisa lihat di berita banyak perbankan, bank-bank besar maupun bank kecil, mereka melakukan right issue. Nah, sebetulnya apa sih right issue itu? Mari kita bahas. Di sini, right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikannya dengan cara membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Nah, jadi di sini dengan right issue tersebut, investor punya hak nih buat membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan kenapa sih perusahaan itu ingin menerbitkan saham baru? Nah, tujuannya adalah yang pertama itu menghimpun dana dari pabrik. Dan yang kita tahu sendiri, cara perusahaan untuk mendapatkan dana itu dari mana aja? Itu ada banyak. Yang pertama itu pasti lewat pinjaman bank itu bisa, IPO, dan juga lewat menerbitkan obligasi juga ada, dan yang paling murah itu adalah dengan right issue. Nah, kalau dia minjem di bank, otomatis dia bayar bunga. Kalau dia IPO, otomatis dia mengurangi porsi kepemilikan pada saat dia awal melantai. Lalu kalau dia nerbitin obligasi, dia juga sama juga membayar bunga, cuman ke pemegang obligasi. Lalu kalau right issue, nah dia dapat mendapatkan dana dengan mengurangi porsi kepemilikan di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, tujuannya adalah memperkuat struktur permodalan. Lalu yang ketiga, menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Nah, pengaruhnya apa sih right issue tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat right issue ternyata berpengaruh loh terhadap perubahan harga yang terjadi. Nah, di sini pengaruh tersebut disebabkan oleh persepsi investor terhadap eh, tujuan perusahaan melakukan right issue. Nah, di sini sebelum kita melihat dampaknya, kita juga harus memperhatikan yang pertama nih, bagaimana kondisi keuangan perusahaan pada saat melakukan right issue. Apakah dia memang kurang begitu baik atau sudah baik. Lalu kedua, tujuan penggunaan dana hasil right issue itu buat apa? Nah, sejauh ini right issue itu digunakan dalam dua hal. Yang pertama itu untuk ekspansi atau untuk membayar hutang. Nah, right issue yang positif itu biasanya digunakan buat ekspansi. Jadi perusahaan bisa memproduksi barang lebih banyak, bikin pabrik, atau memperlebar usaha dia. Dan sementara kita bisa lihat right issue yang digunakan untuk bayar hutang itu cenderung negatif dampaknya. Lalu ketiga, investor juga harus melihat apakah harga pelaksanaan right issue terlampau tinggi atau rendah dibandingkan harga pasar. Nah, nanti kita bakal lihat ada harga eksekusi, ada juga harga pasar, serta harga teoritis. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, istilah pentingnya yaitu adalah rasio right issue, harga pelaksanaan HMETD, dan harga teoritis saham, dan juga dilusi efek. Nah, untuk rasio right issue, ini sering kita jumpai. Misalnya, ada saham ABCD ingin melakukan right issue sebesar 4:1. Nah, di sini artinya adalah, dengan right issue tersebut, investor lama memiliki eh, memiliki kesempatan untuk menebus satu saham baru setiap 4 saham yang dimiliki. Nah, jadi perbandingannya seperti itu kalau rasio right issue-nya. Lalu kedua, harga pelaksanaan HMETD itu berarti harga eksekusi atau harga tebus si right itu tersebut. Ketiga, harga teoritis saham. Untuk harga teoritis saham itu berarti harga final setelah eksekusi tersebut terjadi atau harga akhir di pasti market itu berapa. Lalu keempat, dilusi efek. Untuk dilusi efek sendiri adalah pada saat investor itu ada announcement untuk right issue, mereka ada opsi untuk menebusnya, tidak menebus, atau menjual HMETD tersebut kepada investor lain. Nah, jika investor itu tetap pegang sahamnya dan tidak menebus, maka akan terjadi dilusi efek.
di mana dilusi efek itu tuh terjadi, dilusi efek itu adalah berkurangnya kepemilikan suatu saham tersebut. Nah, tapi nominalnya sama, yang berkurang adalah kepemilikannya aja, rasio kepemilikannya. Dan ini rumus dari harga teoritis, ini bisa teman-teman lihat sedikit. Ada rasionya, ada harga pelaksanaan atau exercise-nya, ada juga harga pasar sebelum tanggal pelaksanaan, serta harga teoritis saham yang nantinya harga finalnya berapa nih di market setelah isu tersebut terjadi. Lalu berikutnya, nah sebagai nasabah Mirai Aset, kita juga bisa nih untuk menebus atau menjual HMET tersebut. Caranya gimana? Nah, di sini ada nih, bagaimana cara menebus atau menjual HMETD atau right issue. Di sini bisa kita lihat, kalau kita pakai PC atau laptop, nah kita tinggal login, masukin user ID, lalu pilih menu, klik account, dan juga klik application of right or warrant di menu 4205. Lalu tinggal mengisi jumlah lembar yang ingin ditebus, dan pastikan juga cash-nya tersedia pada hari tersebut. Lalu tinggal apply. Kalau di mobile gimana? Kita bisa login, pilih portofolio, klik application of right, mengisi jumlah lembar, dan juga klik apply. Nah, terus kalau mau jual gimana nih? Tadi kan itu kalau kita mau nebus. Kalau mau jual, sama, tinggal login, lalu kita pilih non-regular board order, lalu pilih sell order, dan juga silakan mengisi kode saham right, harga, dan jumlah lot. Nah, kalau untuk saham yang ada right itu sendiri, biasanya itu di belakangnya ada tambahan strip R. Contoh misalnya WSKT strip R. Nah, itu harus lengkap nih kalau kita mau jual right isunya, harus ada strip R-nya tersebut. Lalu kalau untuk di mobile, sama, kita tinggal pilih order, lalu kita masuk non-regular board, dan isi kode saham right, dan juga silakan pilih market yang tunai. Nah, karena transaksi right issue itu bukan di regular market, kalau kita mau ngejual right-nya. Nah, ini juga kita juga bisa nih kalau mau lihat bid offer di pasar tunai. Tinggal pilih code-nya apa, itu 001, dan input kodenya nih. Nah, kan seperti yang disebutkan tadi, ada strip R-nya. Dan juga ada tambahan kita di pasar tunai nih. Nah, ada TN-nya itu. Bedanya di situ. Untuk di mobile juga sama aja. Dan untuk ketentuannya, transaksi pada pasar tunai hanya dapat dilakukan pada sesi pertama. Dan proses penebusan right membutuhkan waktu T+2. Dan untuk sahabat yang masih bingung, nah ini bisa lihat juga nih, ini ada YouTube channel kita yang ngebahas Smart Tips Aksi Right Issue oleh senior area manager kita, yaitu Ibu Linda Homia. Silakan teman-teman bisa ditonton saja. Ya, dan mungkin itu saja dari pembahasan sekilas tentang right issue. Semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya. Selamat pagi, Mas Iban.